Yesus merayakan Paskah di Yerusalem. Oke, sebelum kita masuk ke teks yang itu dalam Yohanes ini, kita tengok dulu. Perayaan Paskah itu berlangsung setiap tahun di Bait Suci di Yerusalem. Pada zaman Tuhan Yesus itu, setiap orang lelaki Yahudi diharapkan itu melakukan ziarah ke Yerusalem. Jadi selama masa raya ini, semua orang akan berkumpul di Yerusalem. Ya, jadi pasti bandar Yerusalem itu menjadi ramai sekali. Kalau kita boleh bayangkan seperti masa kita merayakan hari raya, mungkin orang Iban, ya, Gawai, orang-orang dari bandar akan balik ke kampung. Nah, jadi pada masa ini orang-orang pada waktu mereka merayakannya, maknanya adalah perayaan Paskah yang mereka rayakan pada masa itu adalah mengenang atau mengingat kembali pembebasan bangsa Yahudi daripada perbudakan di Mesir. Ya, ini kita boleh baca kembali di dalam Keluaran 12 ayat 1 hingga 13. Lalu orang-orang pergi ke Yerusalem. Kenapa hanya ke Yerusalem, bukan ke tempat lain? Karena di Yerusalemlah terletak Bait Allah atau Bait Suci. Jadi mesti harus pergi ke sana. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain lagi. Jadi pasti harus ke Yerusalem supaya boleh merayakan Paskah ini. Nah, pada masa itu banyak keluarga dari orang Yahudi itu akan ke Yerusalem selama berhari-hari. Sebab setelah merayakan hari Paskah itu, mereka akan tinggal lagi untuk beberapa hari lagi di Yerusalem. Selanjutnya, Paskah ini dirayakan Yesus di Yerusalem. Ini merupakan, ya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem pada waktu itu merupakan Paskah pertama selepas pembaptisannya. Ya, selepas Tuhan Yesus dibaptis, dia merayakan Paskah yang pertama atau Paskah yang pertama yang Tuhan Yesus rayakan sebelum dia benar-benar memulakan pelayanannya. Lalu setelah itu setidaknya diperkirakan masih ada 4 Paskah yang dirayakan Tuhan Yesus sebelum ia dihukum dan menderita. Ya, 3 tahun selepas ini. Dan sekarang pada waktu Paskah yang pertama ini lebih kurang diperkirakan setengah tahun lah sebelumnya sejak dia melakukan pembaptisan. Yesus sebelum dia merayakan Paskah pertama ini, sebenarnya Tuhan Yesus selalu merayakan Paskah juga di Yerusalem setiap tahun, yaitu sejak dia berumur 12 tahun. Untuk mematuhi hukum Taurat. Ya. Selanjutnya. Oke, kita tengok dari bagian pertama ini dari ayat 13 tadi. Apa yang boleh kita refleksikan atau kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari atau keadaan kita sekarang. Kalau Paskah yang Tuhan Yesus lakukan atau Yesus lakukan pada waktu itu adalah untuk mengenang pembebasan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi dari pembebasan dari orang Mesir, perbudakan Mesir. Tapi Paskah yang sekarang kita rayakan, karena sebentar lagi, tidak lama kemudian ini kita juga akan merayakan Paskah. Tapi makna Paskah yang akan kita rayakan sekarang sebagai orang Kristen adalah untuk mengenang dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Lalu kalau Tuhan Yesus dulu harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, kita tak payah pergi ke Yerusalem. Terlalu jauh, susah mengurus transportasinya. Apalagi sekarang masa COVID, lagi tak ada peluang. Jadi kita hanya perlu datang ke gereja. Ya. Kemudian Yesus takluk kepada hukum Taurat dengan merayakan Paskah di Yerusalem. Demikian juga Tuhan Yesus lewat teladannya ini juga mengajar kita bahwa kita juga harus menjalankan ketetapan dan menghadiri kebaktian atau ibadah dengan rajin. Tapi mungkin sekarang tak boleh, tapi setiap minggu kita masih boleh tetap beribadah kepada Tuhan, ya, dalam atau atas talian. Nah, satu lagi pelajaran yang kita boleh nampak atau dari firman Tuhan yang kita tengok tadi adalah sebagai ibu bapa kita juga harus membawa anak-anak kita
anak-anak dan ahli keluarga kita untuk datang ke gereja. Sebagaimana Tuhan Yesus dari umur 12 tahun dia sudah dibawa orang tuanya ke Yerusalem. Ya, ini juga sebagai salah satu contoh. Jadi sebagai ibu bapak zaman sekarang kita juga harus membawa anak-anak dan ahli keluarga kita untuk ke gereja. Itu refleksi yang boleh kita ambil dari bagian ayat 13 itu. Selanjutnya kita tengok ayat berikutnya.